Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat anak-anak. Walaupun harinya panas, ya, tapi semangat kalian untuk belajar hari ini tetap ya, menggebu-gebu sepanas cuaca yang kita hadapi. Ya, baiklah. Untuk pertemuan kali ini dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai materi pada bab berikutnya, ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ya. Pas ya, ikut orangnya 19, kelas 9B. Bagus, alhamdulillah hadir semua. Ini sampahnya. Ambil, ikut belum? Sampai. Ya. Ya, dah. Siap? Ibu mohon maaf ya, karena ibu pakai kacamata. Kalau ibu untuk pakai masker, bagus, kita itu semua. Oleh karena itu, maafnya ibu sambil pakai masker. Kalau ibu buka kacamata, ibu pakai masker. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang teks pidato persuasif. Nah, kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pelajaran kita pada hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Silakan kita membaca surah Al-Fatihah. Amin. Oke semua? Ya. Oke. Sekarang kita membahas tentang materi Mengungkapkan Terima perasaan. kasih. Terus, ya. Apa tadinya? Mengungkapkan Mengungkapkan perasaan. Adanya rasa sayang. Inspirasi, inspiratif ya. Ada yang memotivasi, ada mengungkap perasaan, ada yang mengungkapkan rasa sayang dan sebagainya. Benar itu, benar. Nah, jadi pembahasan pelajaran kita pada hari ini adalah teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif ini sangat cocok dipelajari pada kalian di kelas 9. Kenapa? Karena di kelas 9 ini nantinya kalian akan menghadapi kehidupan nyata. Kehidupan nyata nantinya. Nah, oleh karena itu, ya, dalam teks cerita inspiratif ini dikisahkan berbagai macam tokoh, ya, tokoh-tokoh yang menginspirasi, yang memberikan motivasi, yang menggugah perasaan kita untuk melakukan sebuah kebaikan, ya, untuk mengubah kita menjadi orang yang lebih baik nantinya. Nah, oleh karena itu, sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, cerita inspiratif ini, ya, banyak kita ambil dalam ajaran Quran. Berbagai macam surah, ya, berbagai surah yang menjelaskan tentang adanya kisah-kisah orang terdahulu, terutama kisah para nabi dan rasul yang dijelaskan. Sebagai apa itu? Sebagai motivasi bagi kehidupan kita. Terutama kita mengambil ibrah atau suri tauladan dari Nabi besar Muhammad SAW yang kita jadikan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.
adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ingat? Oke. Oh, sebelumnya apa tujuan kamu kita belajar dari teks cerita inspiratif ini? Untuk apa? Yang pertama, kita mengetahui isi atau informasi ya dari cerita inspiratif tersebut. Kemudian yang kedua, kita ingin mengungkapkan rasa simpati, rasa empati, dan kepedulian yang telah diceritakan dalam cerita teks inspiratif tersebut. Kemudian yang pada bab selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara menyimpulkan isi cerita teks naratif tersebut. Nah, coba lihat. Tadi sudah segera secara umum pengertian inspiratif. Sekarang secara khusus pengertian teks cerita inspiratif adalah kisah-kisah yang berisi, yang memotivasi, dan menggugah kesadaran dan memberikan pencerahan kepada si pendengar atau si pembaca. Nah, sedikit. Nah, jadi teks cerita inspiratif itu adalah teks yang menceritakan, yang dapat mengilhami orang lain untuk dapat melakukan sesuatu, meniru, mensuri tauladani, apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut, terutama dalam sikapnya, dalam perbuatannya, dalam karya-karyanya, dan dalam usaha-usaha yang dilakukannya. Tuh, mau perlu ingat dari teks cerita inspiratif ini. Nah, dari cerita inspiratif ini, yang kita ambil adalah isi dari cerita itu. Apa isinya yang kita ambil? Dari isinya itu, kita dapat mengidentifikasi ada ungkapan simpati, ada ungkapan empati, dan ada ungkapan kepedulian. Kepedulian kita. Sebenarnya simpati dan empati itu memang hampir sama kata-katanya. Kalau simpati itu kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita ikut aja, kreatif. Misalnya ikut merasakan. Kami berduka cita, kita berduka cita atas kematian orang tua, dari teman kita di kelas 8C. Kita ikut kreatif, merasakan. Nah, kalau empati apa? Empati lebih mendalam lagi perasaan kita. Bisa kita mengeluarkan air mata? Kenapa? Karena kita merasakan apa yang dialami oleh teman itu dengan kesedihannya. Nah, apa yang kita lakukan? Memberikan sumbangan. Kalian sudah memberikan sumbangan kepadanya. Nah, itu empati kita. Jadi empati ini lebih mendalam daripada sifat simpati. Simpati ini kita hanya mengucapkan sama atas kemenangan. Nah, itu simpati. Nah, kalau sudah empati, misalnya ada korban kebakaran, apa empati kita? Menyumbang barang, kaya, makanan, dan sebagainya. Nah, kemudian kepedulian sama. Kita ikut merasakan, kita ikut mengalami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami penderitaan atau musibah. Kepedulian. Contoh yang sederhana saja. Si Najwa hari ini sekolah ada membawa pensil, pulpen. Ia memakai, mudah-mudahan hijab, teman-teman.
yang baru lulus dari bawah, ya. Nah, jadi kepedulian ada perasaan yang ditujukan kepada orang lain yang nantinya akan memotivasi, yang nantinya akan memberikan kekuatan untuk bertindak dan dapat mempengaruhi dalam kehidupannya. Nah, ya. Jadi selanjutnya memahami teks cerita inspiratif, teks cerita inspiratif, kalian bisa baca, lihat, ya, dan saksikan video berikut yang ibu tayangkan. Oke, Bu. Dari gambar ini kalian lihat seorang kakek tua yang bernama Mbah Waluyo. Ya, dia adalah seorang tukang ban. Kalian bisa baca, dia adalah seorang tukang ban yang menekuni pekerjaannya itu selama 45 tahun. Nah, hanya sebagai seorang tukang ban. Selama 45 tahun dia bekerja, dia bisa menyekolahkan anaknya sampai menjadi seorang dokter. Nah, kamu bisa baca, kamu bisa pahami ini. Nah, ini apa? Ini menginspirasi kita kepada kita bahwa ya, hanya dengan bekerja sebagai seorang tukang ban ya, sehari itu bisa dapat masukan, bisa tidak ya. Nah itu. Nah, dengan sifat kerja kerasnya tanpa putus asa, tanpa pantang menyerah, dia berhasil menyekolahkan anaknya. Nah, itu bisa kamu pahami, bisa kamu lihat. Kemudian video yang kedua. Nah, ulang. Paparan yang ibu sampaikan tadi, kalian bisa lihat ya. Untuk lebih pemahaman kalian terhadap materi ini, kalian dapat membaca, menyaksikan video dan gambar yang ibu tayangkan. Ya, membaca itu adalah seorang tokoh ya, ada tokoh dari kalangan biasa atau rakyat kecil yang sangat menginspirasi kehidupan kita. Kalian bisa baca, dalam usia 45 tahun terakhir cuma tambal ban pekerjaan yang digeluti oleh beliau. Dengan kegigihannya, dengan kerja kerasnya, pantang menyerah dan putus asa, ya, kakek Waluyo dapat menyekolahkan anaknya sehingga menjadi seorang dokter. Nah, jadi dari pengalaman hidup yang dialami beliau, kesederhanaan, ya, dan tekad yang kuat yang pada dalam dirinya, ia harus menyekolahkan anaknya sampai berhasil. Itu tekad yang beliau sabkan di dalam dada. Nah, sehingga beliau sukses menyekolahkan anaknya, walaupun hanya seorang tukang tambal ban. Ya. Nah, kemudian sifat kepedulian yang kedua yang ibu tayangkan adalah video mengenai petugasnya. Pandemi COVID-19 membuat kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan sistem jarak jauh. Sayangnya, tak semua siswa mampu membeli kuota internet. Prihatin dengan kondisi tersebut, sejumlah petugas penanganan sarana dan prasarana umum atau PPSU di Jakarta menyisihkan upah mereka untuk menyediakan internet gratis bagi pelajar. Pemandangan berbeda terlihat di Masjid Jami Syiar Islam di Kelurahan Duripulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sejak 3 hari terakhir. Berbeda dari hari-hari sebelumnya, masjid ini kini ramai dikunjungi pelajar sejak pagi. Mereka berkumpul di masjid guna mendapatkan internet gratis agar bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Layanan internet gratis bagi pelajar di Masjid Jami Syiar Islam ini lahir dari inisiatif petugas penanganan sarana dan prasarana umum PPSU Kelurahan Duripulo. Banyaknya pelajar yang tidak mampu mengikuti PJJ lantaran tidak mampu membeli kuota internet membuat petugas PPSU tergerak membantu. Mereka pun membuat program tebar wifi gratis, bantuan sekolah daring dari Pulo atau Bandar Bang Dulo. Para petugas PPSU ini rela menyisihkan gaji mereka agar program Bandar Bang Dulo bisa terlaksana.
Banggar Bagdulo, Angga Rahmana mengaku 46 petugas PPSU Kelurahan Duripulo rutin menyisihkan penghasilan 100.000 per bulan untuk menyediakan jaringan internet. Saat ini jaringan internet gratis diuji coba di 4 masjid. Salah satunya Masjid Jami Syiar Islam RT 3 RW 8 yang merupakan kawasan padat penduduk di Kelurahan Duripulo. Bayangin kalau misalkan ada tetangga kita nih yang sama sekali pas bangun tidur harus melakukan pekerjaan sekolah, tapi mereka nggak punya fasilitas. Dari situ akhirnya karena kita punya program setiap Jumat sebelum ada pemasangan wifi ini, kita ada yang namanya Jumat Barokah, dan kita nyisihin di PPSU, nyisihin sebagian gaji disisihin untuk ngasih para peserta sholat Jumat dengan nasi barokah yang akhirnya kita alihin untuk dibayarin untuk wifi, dipasangin wifi kayak gitu sih Kak. Internet gratis bagi program Bank Dulo pun mendapat tanggapan positif dari pelajar hingga orang tua. Program ini dinilai mengurangi beban mereka yang mengeluarkan biaya lebih demi mengikuti kegiatan belajar jarak jauh secara daring. Membantu banget, soalnya kan kalau dulu tuh di rumah beli kuota atau paketan itu seminggu cuma 50.000. Nah sekarang kalau di masjid ada kayak wifi gratis, jadinya terbantu banget. Membantu sekali, pengurangan kuota sebulan 65.000 sih buat 2 anak, kelas 5 sama kelas 2. Susah banget apalagi kalau ada Zoom meeting, kirim-kirim tugas gitu, loadingnya lama banget. Apalagi kan 2 anak gitu, gantian aja belajarnya gitu. Kalau ini kan ada wifi gratis, membantu sih. PPSU Kelurahan Duripulo menargetkan jaringan internet gratis ini dapat terpasang di seluruh masjid sekitaran Kelurahan Duripulo. Layanan ini rencananya bisa diakses setiap Senin hingga Jumat, pukul setelah 7 pagi hingga 11 siang. Inisiatif PPSU di Kelurahan Duripulo patut kita tiru. Dengan solidaritas antar sesama, kita bisa mengurangi beban mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Yulia Horisman, Sebastian Dimas, Jawa Post TV. 15 menit Ibu berikan waktu kalian mendiskusikan dari gambar dan video yang Ibu tayangkan tadi. Nah, jadi selama 15 menit sudah selesai. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kita berikan tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia akan mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Teks pertama, simpati. Kegigihan dan kerja keras kakek Woloyo berbuah hasil. Ia dapat menyekolahkan anaknya menjadi seorang dokter. Walaupun ia disuruh berhenti oleh anaknya bekerja sebagai penambal ban, ia tidak mau. Ia lebih baik kerasan bekerja sebagai penambal ban. Kepedulian, ia lebih memilih tinggal di rumahnya sendiri dan tetap menggeluti pekerjaan sebagai tukang ban, walaupun usianya sudah tua. Teks yang kedua, simpati. Tugas PPSU dari Pulau mengumpulkan uang secara patungan untuk membantu pelaksanaan PJJ. Pada masa COVID-19, mereka menyediakan wifi gratis untuk kegiatan PJJ tersebut. Mereka juga meminjamkan smartphone bagi siswa yang tidak mempunyai gadget. Kepedulian. Selain itu, mereka juga membantu memberikan layanan bimbingan belajar. Kesimpulan teks pertama, kesabaran, ketabahan, kerja keras dapat membuahkan hasil yang manis. Kakek Woloyo dapat menyekolahkan anaknya hingga dapat menjadi seorang dokter. Kesimpulan teks yang kedua, petugas PPSU membantu pelajar dalam PJJ. Mereka mengumpulkan uang secara patungan untuk memberikan layanan wifi gratis bagi siswa. Demikian hasil dari diskusi kelompok 1 kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Niswa Azizah mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi pada hari ini. Teks 1, simpati. Selama kurang lebih 45 tahun, Mbah Waluyo bekerja keras, membagi tulang mencari nafkah tanpa lelah, dapat menyekolahkan anaknya sampai menjadi seorang dokter. Empati. Walaupun usia sudah tua dan anaknya sudah berhasil menjadi dokter, ia tetap bekerja sebagai seorang tukang tambal ban. Kepedulian. Walaupun anaknya melarang untuk berhenti bekerja dan turut tinggal bersamanya, ia tidak mau. Ia lebih kerasan tinggal di rumahnya yang sederhana. Teks 2. Simpati. Masa COVID-19, pembelajaran tatap muka ditiadakan. Para siswa terbantu dengan adanya uji gratis dari PPSU dari Pulau Jakarta. Bagi mereka yang kurang mampu, dapat terbantukan dengan bantuan ini. Empati. PPSU Duri Pulau Jakarta mengumpulkan uang secara potongan untuk membantu siswa yang kurang mampu untuk memberikan bantuan wifi gratis. Kepedulian. Mereka juga turut memberikan bimbingan belajar di samping orang tua dan guru. Kesimpulan teks 1. Jerih payah, kerja keras, dan kesabaran kakek Waluyo membuahkan hasil. Selama kurang lebih 45 tahun ia bekerja sebagai tukang tambal ban, dapat menyekolahkan anaknya hingga menjadi seorang dokter. Kesimpulan teks 2. Petugas PPSU Kelurahan Duri Pulo dengan adanya patongan antar kelompoknya dapat memberikan wifi dan diperuntukkan untuk siswa secara gratis dalam kegiatan PJJ atau belajar online. Mereka juga meminjamkan smartphone bagi siswa yang tidak mempunyai gadget. Demikian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Ungkapan simpati pada terdakwa adalah kebutuhan dan kerja keras kakek Waluyo berhasil menyekolahkan anaknya menjadi seorang dokter. Empatinya adalah walaupun ia disuruh berhenti oleh anaknya bekerja sebagai penambal ban, ia tidak mau. Ia lebih ingin bekerja sebagai penambal ban. Kepeduliannya adalah ia lebih memilih tinggal di rumahnya sendiri dan tetap melewati pekerjaan sebagai tukang tambal ban. Walaupun usianya sudah tua. Kesimpulannya adalah kesabaran, ketabahan, kerja keras dapat membuahkan hasil yang manis. Kakek Waluyo dapat menyekolahkan anaknya hingga dapat menjadi seorang dokter. Demikian hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja diskusi. Ya. Sekarang dari tugas yang diberikan tadi, kiranya dari jawaban yang telah disajikan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, ya, bisa kita pahami. Ada yang perlu kita tambahkan dari kelompok 1? Ada? Kelompok 2? Tidak ada? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, kelompok 4 bagaimana? Dari hasil dari kelompok 1. Angkat tangan. Silakan. Angkat tangan apa? Memberikan tanggapan? Ya, silakan kelompok 4 memberikan tanggapan untuk kelompok 1, ya. Ya, silakan.
Jadi untuk nomor 1, ya, dengan kerja keras, dengan jerih payah, pantang menyerah dan putus asa, ya. Gitu. Itu sifat yang perlu diteladani dari seorang kakek Waluyo. Tanya. Nah, jadi video yang ibu tayangkan tadi atau gambar tadi bisa menginspirasi kita. Bagaimana kita melihat contoh dari seorang tokoh, ya. Itu bukan seorang tokoh. Tokoh dari seorang yang sederhana, dari orang tua, ya. Yang bekerja keras, pantang menyerah untuk menghidupi keluarganya, dan ia terinspirasi, bersemangat sekali untuk menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Nah, sehingga ia menjadi seorang dokter. Nah itu. Jadi sifat apa yang kita ambil dari Pak Waluyo ini? Sifat apa? Yang pertama, kesederhanaan, kerja keras, pantang menyerah, kesabaran, dan ya ketabahan, kesabaran. Ya. Nah itu yang kita ambil. Ya. Walaupun anaknya sudah menjadi seorang dokter, ya, Waluyo masih tetap menekuni profesinya sebagai seorang tukang tambal. Nah, itulah kesederhanaan yang sifatnya. Kenapa? Karena yang mengatakan saya sudah 45 tahun menjadi seorang tukang tambal, itu merupakan, ya, nilai bagi saya, itu nilai yang tidak sesuatu pekerjaan yang sangat bernilai tinggi, yang tidak mungkin saya tinggalkan, ya, yang membekas di dalam hati saya, katanya. Nah, kemudian pada video yang ditayangkan tadi juga itu merupakan sifat kepedulian sosial yang tinggi para petugas PPSO, ya, yang berada di Pulau Jolo, ya, yang berada di daerah Jakarta, yang yang memberikan PP gratis kepada siswa yang kurang mampu, ya, terutama dalam belajar dari segi prasarana dan sarana internet, ya, sebagai salah satu sarana untuk pembelajaran online. Nah itu usaha. Kita perlu mengapresiasi itu, perlu mencontoh gerakan kepedulian sosial itu yang sangat tinggi. Mereka bukan hanya memberikan lebih gratis, akan tetapi memberikan bimbingan pelajar, dan juga setiap hari Jumat mereka memberikan makanan, ya, kepada para jamaah Masjid Syiar yang berada di Jakarta. Untuk lebih ke depannya lagi, mereka akan, ya, menggelar pembelajaran dari ini lewat gerobak, ya, gerobak motor, sehingga jaringannya lebih luas lagi. Dan saja di masjid, ya, yang disulap menjadi sarana pembelajaran. Nah, dengan berakhirnya diskusi kita pada hari ini, ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Terlebih dahulu kita membuat kesimpulan dari apa yang disajikan pada hari ini. Nah, dari yang pertama, kedua yang disampaikan mengenai pengertian teks, cerita inspiratif, ya, kemudian mengidentifikasi apa yang kita identifikasi, yang kita ambil, yang kita dapatkan, ya, isi dari teks cerita inspiratif itu, yaitu adanya sifat simpati, empati, dan kepedulian. Nah, kira-kira dalam kesimpulan ini kalian sudah berpikir di benak kalian, oh ini kesimpulannya dari teks 1 dan teks 2. Ya, kita dengarkan dulu kesimpulan dari kelompok 1. Silakan bacakan. Ya, teks 1. Ya. Nah, jadi dari kesimpulan yang teman kalian utarakan tadi, kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa teks cerita inspiratif itu adalah
sebuah cerita, sebuah kisah yang mengilhami ya seseorang ya untuk membuka kesadaran ya dan dapat memberikan pencerahan kepada kita yang mendengar cerita itu atau kita membaca dari teks cerita itu. Nah, jadi di dalam teks cerita inspiratif itu kita ambil isinya ya. Isinya itu apa saja? Ada perasaan, simpati, empati, dan kepedulian sosial. Nah, itu yang kita ambil. Nah, dari sifat empati, simpati, dan kepedulian sosial tadi kita jadikan sebagai suri tauladan atau sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, dari pembelajaran ini mungkin ya ada beberapa bahan yang mungkin masih belum kalian pahami ya atau sudah paham semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jika ada pertanyaan mengenai teks cerita inspiratif ini, ada pertanyaan? Kita tutup pembelajaran. Hah? Ya, mungkin suasananya sudah ya. Cerah ya. Ya, semangat dulu. Semangat. Nah, jadi Ibu harapkan pelajaran kita pada hari ini jangan cukup sampai di sini. Ibu bertugas di rumah ya, kamu mencari contoh teks cerita inspiratif ya yang bisa kamu dapatkan di mana saja. Banyak contoh cerita inspiratif ya. Kamu cari di Google atau lihat membaca buku cerita tentang inspiratif. Bukan saja ya. Dan ini Ibu contohkan tadi dari kalangan rakyat biasa ya. Kalau contoh teks cerita inspiratif dari seorang tokoh banyak ya, Jenderal Sudirman, Soeharto, Abdurrahman Wahid, itu bisa diambil sebagai cerita inspiratif yang menginspirasi sebagai tokoh nasional, baik dia seorang pahlawan, ya dalam bidang keagamaan, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Bisa kita jadikan sebagai inspirasi, sebagai motivasi untuk menuju yang lebih baik. Ya, sekian pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini.